warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Wala sayyidul imam al-abi zamin Ibrahim Samit abidallah wa ra'ah wa nafa'ana bihi bi ulumih wa ulumi ibadil asalim bidarin amin ila anqad. Baqiyatu sifatillahi ta'ala al-qadimatul azaliyah. Tersisa dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang azali. Ya, qadim, azali. Sifat-sifat Allah itu semuanya qadim dan azali. Ya, jadi sifatnya qadim, zatnya qadim, sifatnya juga qadim. Zatnya azali, kita sifatnya azali. Ya, apa azali? Apa azali? Ya, azali. Ya, azali itu masa di mana belum ada sesuatu kecuali Allah. Itu azali namanya. Ya, dan sifat Allah Subhanahu wa taala udah ada pada yaumil azal, masa azal. Jadi bukan berarti sifat Allah itu adanya Allah baru adanya sifat, tidak. Kalau orang kan adanya orang baru sifat. Tapi Allah enggak. Ketika ada Allah ya ketika itu pula lah adanya sifat. Dan zatnya Allah itu qadim, juga sifatnya juga qadim. Makanya sifat-sifat Allah itu qadim, tidak dihuri oleh apapun. Ya, contoh misalkan ilmu, ya, sifat Allah al-alim, maha mengetahui, maha berilmu. Ya, tidak didahului oleh kebodohan dulu baru tahu, tidak. Kalau kita kan enggak, diawali ketidaktahuan baru tahu. Tapi kalau Allah enggak. Jadi ilmunya Allah memang sudah ada, sudah ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, sudah ada pada zat Allah. Jadi sifat Allah itu qadim dan sifat Allah itu azali. Paham ya? Jadi bukan berarti Allah dulu ada baru ada sifat. Enggak. Ketika Allah ada ya ketika itulah sifat ada. Kalau kita kan manusia ada baru muncul sifat-sifatnya. Ya, entah dia baik atau buruk, dia dermawan atau pelit dan sebagainya, baru ada sifat. Tapi kalau Allah enggak, maka dikatakan qadimah azaliyah, dahulu dan azali. Qauluhum al-wajibu lillahi ta'ala isyuna sifat. Ucapan para ulama mutakallimin, para ahli tauhid, para ilmu, para alim, para ulama akidah, mereka mengatakan bahwa sifat Allah itu yang wajib ada 20. Ya, wujud, idam, baqa dan seterusnya. Itu sifat wajib bagi Allah. Ya allati dalat, apa artinya wajib? Ya, apa artinya wajib? Kan sifat Allah bagi tiga, ada wajib, ada jaiz, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ya, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Sifat wajib apakah sifat wajib? Sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah, sifat yang tidak mungkin tidak ada. La yumkinu adamu. La yumkinu adamu. Jadi sifat yang tidak mungkin tidak ada, harus ada. Nah, kalau kebalikannya sifat mustahil, yumkinu adamu, kemungkinan tidak ada. Kebalikannya. Nah, kalau sifat jaiz itu jaza fi'lu aw tarku. Boleh mengerjakannya, boleh tidak mengerjakannya. Itu sifat mustahil. Apa sifat jaiz? Jelas. Jadi sifat Allah itu terbagi menjadi tiga. Ada sifat wajib. Apa sifat wajib? Alladzi la yumkinu adamu. Aklan. Jadi tidak mungkin tidak ada. Jadi memang harus ada. Nah, yang kedua sifat mustahil, alladzi yumkinu adamu. Tadi la, sekarang yumkin. Jadi sesuatu yang mungkin kemungkinan tidak ada bagi Allah, akal, secara akal. Misalkan
Nah, kebalikannya dari sifat wajib. Sifat wajib wujud berarti sifat mustahilnya ada. Sifat wajib baqa berarti sifat mustahilnya apa? Nah, kebalikannya. Mukhalafatul hawadisi berarti sifat wajibnya mukhalafatul hawadisi, sifat mustahilnya apa? Mumatsalah. Ya, mumatsalah lil hawadisi. Ada kesamaan, itu mustahil. Sifat wajibnya wahdaniyah. Sifat wajib wahdaniyah. Sifat mustahil ta'addud. Ya. Jadi perlu diingat ya, sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat bukan kebalikan dari dua. Ya. Allah Maha Esa bukan kebalikan dari dua. Bukan kebalikan dari tiga. Allah Maha Esa itu adalah kebalikan dari tidak ada sekutu baginya. Ya, kenapa? Karena satu bisa dibagi. Satu dibagi setengah, dua. Satu dibagi setengah, dua. Dibagi tiga, tiga. Bagi empat, empat. Ya, maka Maha Esa Allah itu kebalikan dari tidak ada sekutu baginya. Kalau udah tidak ada sekutu baginya nggak bisa dibagi-bagi udah itu kata Imam Abu Hanifah. Ya, itu sifat Esa. Kan kalau Esa kan Maha Satu, bukan berarti Maha Satu itu kebalikannya dua, enggak, bukan. Paham ya? Karena bilangan satu itu bisa dibagi. Ya, jadi bilangan apa Esa itu artinya apa? Kebalikan dari tidak ada sekutu. Paham itu makin penting. Jadi bukan wahdaniyah Maha Esa itu kebalikannya dua, bukan. Tapi kebalikannya tidak ada yang menyekutuinya. Jelas? Ya. Jadi sifat wajib, sifat la yumkinu adamu, sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada. Kemudian yang kedua, sifat mustahil, sifat yang yumkinu adamu, kemungkinan tidak ada. Kemudian sifat jaiz, yumkinu adamu wujudu, atau ya jaza fi'luhu wa tarkuh, boleh melakukan, boleh meninggalkan. Sifat jaiz. Allah bisa jadi menciptakan tinggi pendek pada tiga orang, bisa. Ya, pada dari rahim yang sama. Yang satu hitam, yang satu putih, bebas. Yang satu tinggi, satu pendek, bebas. Yang satu ganteng, satu jelek, bebas. Itu jaiz. Ya. Ia allati dalat 'alaihal adillatul qat'iyah. Sifat yang 20 ini adalah sifat yang ditunjukkan dengan dalil-dalil qat'i minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran ataupun sunnah. Contoh misalnya Maha Esa dalam Al-Quran apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil qat'i. Dalil qat'i tentang sifat sifat wujudnya Allah. Sifat tiada Tuhan selain Allah. Apa namanya, sifat wahdaniyah tadi sudah Allah wahad, atau sifat yang lain. Qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sifat iradah, idza arada syai'an ayakun lahun ayakun. Itu. Ya, jadi sifat 20 itu adalah sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan dalil-dalil qat'i. Wa illa, kalau memang tidak ada kaqat'iyahan atau tidak didasari dengan dalil qat'i baik dalam Al-Quran atau Sunnah, fasifatu ta'ala ghairu munhasirah. Sifatnya Allah banyak. Jadi yang 20 itu yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Ada pun sifat-sifat yang gak tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak. Ya kan ada namanya Asmaul Husna. Kenapa gak dimasukkan dalam sifat 20? Karena Asmaul Husna ada ya dalilnya tidak qat'i, tapi bisa dinisbahkan kepada Allah. Sama aja antara Asmaul Husna dengan sifat 20. Sama. Cuma Asmaul Husna itu apa, di antara Asmaul Husna itu ada yang dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Yang lainnya sifat-sifat yang ini ada gitu. Wa illa fasifatu ta'ala ghairu munhasirah. Kalau yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, sifatnya Allah banyak. Li'annahu yajib fi haqiqa kulla kamal, karena wajib di dalam haknya Allah segala kesempurnaan. Tidak boleh ada sedikit pun bagi Allah kekurangan, nggak boleh.
Jadi segalanya harus sempurna. Wa kamalatuhu la tatanaha. Dan kesempurnaan Allah tidak ada batasnya. Ya, wa ma yatanaha wa wal makhluk la yahitu bima la yatanaha. Dan apa saja yang tidak ada batasnya adalah sebuah makhluk, wa makhluk, ya. La yuhitu bima la yatanaha, tidak mencakup apa yang tidak ada batasnya. Wa ma yatanaha, dan apapun yang, maaf ya. Jadi kesempurnaan Allah tidak ada batasnya. Wa ma yatanaha, dan adapun yang ada batasnya, bahwa makhluk adalah makhluk. La yuhitu, tidak bisa mencakup bima la yatanaha, dengan sesuatu yang tidak ada batasnya. Paham? Jadi sifat Allah itu tidak ada batasnya. Karena yang ada batasnya itu hanya makhluk, dan makhluk tidak akan bisa mencakup sesuatu yang tidak ada batasnya. Paham? Faidatun. Faidah. Jadi intinya bahwa sifat-sifat 20 Allah Subhanahu wa taala yang wujud kidam baqa mukhalafati hawadisi sudah ada dalil qat'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sifatnya Allah banyak, dan banyaknya ini tidak ada batasnya. Ya, dan banyaknya ini tidak ada batasnya, karena apapun yang ada batasnya itu makhluk, dan makhluk tidak akan bisa mencakup pada sesuatu yang tidak ada batasnya. Faidatun. Faidah. Sifatul ma'ani yaqulu sifatin. Nah, perhatikan. Dalam sifat yang 20 itu nanti terbagi menjadi 4. Ada nafsiyah, ya, ada salbiyah, ada ma'ani, dan ma'nawiyah. Jelas. Ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah cuma satu, wujud. Ya. Kenapa dikatakan nafsiyah? Karena sifat itu harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh enggak ada. Maka dikatakan nafsiyah. Adapun sifat ma'ani, sifat salbiyah itu 5. Ya, apa 5? Qidam, baqa, mukhalafatu li hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa hadaniyah. Kemudian sifat ma'ani itu ada 7. Ya. Itu qudrah, iradah, ilmun, ayan, sama, basar, kalam. Nah, ma'nawiyah baru ada 7. Ya. Qudrat, iradan, qadiran, iradan, muridan, aliman, ayan, samian, basiran, mutakaliman. Ini 20 semua total. Nah, sifatul ma'ani, ada apa sifat ma'ani? Ya kullu sifatin, adalah setiap sifat tunsabu ilal wujud, sifat yang dinisbatkan kepada zatnya Allah. Bihaitsu lawin kasyafal ghita la ra'ainaha. Andai kata kita dibuka ini, penutup kita dibuka, kita akan melihat sifat itu. Jadi kalau sifat yang non abstrak lah itu. Kalau abstrak kelihatan kan, ini non abstrak. Yang kita nggak bisa ngelihat secara dohir kita, tapi secara kalau dibuka hijab kita akan bisa melihat sifat ma'ani itu. Ya, kudrah nggak bisa ngelihat gimana? Kudrah, iradah, ilmun, ayan, sama, basar, kalam. Ya, nggak bisa ngelihat, tapi ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrah itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Qudrah Allah ada, iradah Allah ada, ilmu ada, hayat ada, semua ada. Ya, tunsab ilal wujud. Bihaitsu inkashafal kita, kalau kita dibuka ini pandangan kita oleh Allah, hijab kita dibuka oleh Allah, kita akan melihat. Itu sifat ma'ani. Bi khilafi sifat salbiyah, lain halnya kalau sifat salbiyah. Fa yaqulu sifatun tunsabu ila adam. Sifat salbiyah adalah sifat yang dinisbatkan kepada ketiadaan. Ya, kepada ketiadaan. Jadi hal ini tidak boleh. Contoh misalkan sifat Allah dan salbiyah, wujud qidam. Nah, qidam ini meniadakan apa? Meniadakan kehudusan. Ya, qidam ini meniadakan, maka salbiyah apa salbiyah? Salbiyah itu artinya mencabut, menarik, menghilangkan.
menghilangkan segala kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu 5. Yang pertama qidam. Qidam berarti menghilangkan apa? Hudus. Ya, menghilangkan hudus. Enggak boleh Allah itu hadis. Qidam bako kekal berarti menghilangkan apa? Ketidakkekalan. Kalau ketidakkekalan berarti lemah apa tidak? Lemah. Maka Allah nggak boleh lemah. Nah, maka disebutkan sifat qidam. Bako. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Itu untuk meniadakan apa? Masalah. Kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah ada yang menciptakan karena sama. Nah, Allah nggak boleh sama, maka harus ada sifat mukhalafatul hawadisi salbiyah dan seterusnya. Tunsabu ila adam ai nafyu ma, apa adam di sini? Adam di sini apa? Nafyu ma la yaliku bi jalalillahi ta'ala, meniadakan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu namanya adam di sini. Jadi tunsabu ila adam dinisbahkan kepada ketiadaan, maksudnya apa? Meniadakan segala sesuatu yang tidak layak bagi kesempurnaan Allah. Itu sifat namanya apa? Salbiyah. Berapa sifat salbiyah? 5. Kemudian sifatul ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah. Sifat tadi ada sifat ma'ani, kemudian ada sifat ma'nawiyah. Ya. Tusamma sifatul ahwal, dinamakan sifat kondisi. Misalkan qudrah. Allah punya sifat qudrah. Berarti kondisi Allah itu harus qadiran. Qudratan, ya, harus kaunuhu qadiran. Adanya Allah mampu. Allah punya sifat mampu, dan kemampuan itu harus ada tampak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ada sifat mampu tapi enggak ada kemampuan. Nah, kan enggak mungkin. Makanya yang ada sifat ma'nawiyah ini hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Mu'tazilah enggak ada. Ya, Mu'tazilah hanya sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat sama masuk kalam. Dah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman itu enggak ada. Hanya mereka nggak ada. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah itu sifat, bukan zat. Kalau kita zat, kalau mereka sifat. Sehingga konsekuensinya apa? Kalau mereka mengatakan sifat, Allah nggak bisa dilihat. Nah, sifat bisa dilihat. Nah, kalau kita kan enggak, Allah itu zat, maka bisa dilihat. Maka ketika kita mengatakan Allah itu zat dan ada sifat kudrah di situ, berarti harus ada sesuatu yang tampak atas kudratullah, maka ada kaunuhu qadiran. Ya, Allah itu mampu, punya sifat mampu dan juga bisa mewujudkan kemampuannya. Allah iradah, punya sifat iradah, maha berkehendak, maka harus ada kaunuhu muridan. Allah itu sama, berarti harus ada kaunuhu sami'an. Masa punya sifat mendengar tapi nggak bisa mendengar? Nggak mungkin kan? Kalau Mu'tazilah nggak ada kaunuhu sami'an, kalau kita doang ada kaunuhu sami'an. Ya, kalau manusia punya sifat kudrah, tapi terkadang dia nggak bisa mewujudkan kudrahnya. Punya sifat iradah, tapi dia nggak bisa mewujudkan iradahnya. Karena semua di atas kudrah dan iradahnya Allah. Makanya kita harus ada dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah ada sifat ma'nawiyah atau sama sifatul ahwal. Dinamakan sifat kondisi. Wahia, dan sifat ini sifat ma'nawiyah tabitatun, ada indaman yaqulu biwujudil wasitati bainal wujudi wa adam. Ya. Sabitatun, ada bagi yang berpendapat adanya perantara bainal wujud wal adam. Ya, antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada itu yang mengatakan sifat maknawiyah. Ya, harus ada. Karena antara ada dan tiada berarti ada pengaruh nggak di sini? Jadi ketika mengadakan dan ketika meniadakan ada efek nggak di sini? Ada efek nggak? Misalkan Allah kudrah, mampu untuk mewujudkan A dan meniadakan A. Berarti di situ ada efek nggak? Ada efek nggak? Ada efek kan? Makanya harus kaunuhu qadiran. Allah mampu mewujudkan dan meniadakan, tapi nggak ada efeknya. Gimana ceritanya? Ada efek.
Ya, ada rasa gitu. Ada rasa, ada pengaruh kepada sesuatu. Makanya ada kaunuhu qadiran. Ya, minum. Contoh kecil, minum antara ada air dan tiada air itu ada efek kan? Bisa jadi air itu dibuang, bisa jadi air itu diminum, habisin. Ketika ada, ketika nggak ada, oh berarti ini pasti ada yang minum atau ada yang buang. Pasti ada efek di situ. Ada wasitoh perantara antara ada air dan tiada air, ada perantara di situ. Ketika ada air berarti ada yang ngisi. Ketika tidak ada air berarti ada yang minum atau ada yang ngebuang. Nah, makanya Allah harus ada sifat kaunuhu qadiran. Karena antara ada dan tiada di situ ada penengah. Penengah itu namanya efeknya. Ya, kudroh qadir kudratun kaunuhu qadiran. Muridu iradatan kaunuhu muridan. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, hayyan, mutakaliman, itu wasitah semua dari adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu. Ya, watahgi ada wasitah, tapi ya secara hakikat tidak perlu wasitah. Ya, secara hakikat nggak perlu wasitah. Allah bisa bikin orang yang tadi lapar langsung kenyang tanpa makan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Lapar langsung kenyang, nggak perlu makan. Bisa kan? Bisa. Tapi dalam sifat Allah harus adanya tadi efek. Gitu. Ya. Watahgi ala wasitah. Maka yang secara hakikat tidak perlu ada wasitah. Tapi tetap kita butuh yang namanya wasitoh untuk mewujudkan antara adam dan wujud, untuk mewujudkan ketiadaan atau untuk mewujudkan sesuatu yang untuk mengadakan, ya, untuk meniadakan atau untuk mengadakan. Meniadakan ada wasitoh, mengadakan juga ada wasitoh. Walaupun secara hakikat tidak perlu untuk ada dan tiada wasitoh. Orang bisa tidur tanpa ada ngantuk, bisa. Ya, dengan kudratullah itu. Ya, orang bisa nggak kebakar walaupun di tengah-tengah api, bisa. Jadi itu akidah ya. Jadi ada sesuatu bukan berarti akan mesti terjadi sesuatu. Nah, adanya api bukan berarti mesti harus adanya terbakar. Nah, adanya pisau bukan mesti harus adanya terpotong, enggak. Ya, adanya air bukan mesti adanya yang basah, enggak. Itu. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini adanya karomah. Kalau meyakini ada karomah, adanya mukjizat. Ya. Jelas sampai sini? Jelas. Paham. Faslun sifatus salbiyah. Nah, sekarang sifat salbiyah secara terperinci. Sifatus salbiyah tuslabu anillah, seperti yang udah kita bahas tadi, bahwa sifat salbiyah itu tuslabu anillah, tasrubu anillah, mencabut dari Allah an-naqsa. Jadi sifat salbiyah ini sifat yang bertugas untuk menghilangkan dari sisi Allah kekurangan. Itu tugasnya sifat salbiyah. Ya, watajribulahul kamal, dan memberikan kepada Allah kesempurnaan. Sifat salbiyah. Jadi menghilangkan kekurangan dan memberikan kesempurnaan. Iltizaman, ya, secara wajib. Wasifatul ma'ani, adapun sifat ma'ani tugasnya tajribulahul kamal. Ya, memberikan kesempurnaan bagi Allah mutabikotan. Secara mutabik. Secara pas, watas rubu'an nafs iltizaman, dan menghilangkan kekurangan secara wajib. Yang mutabakatan itu sesuai dengan kondisi. Mutabakatan sesuai dengan kondisi.
Jadi tajlubulahul kamal, memberikan kepada Allah kesempurnaan, mutabaqatan yang sesuai dengan kondisi, wa taslubu anun nagas, dan menghilangkan kekurangan secara wajib. Jadi bukan melihat kondisinya, iltizaman. Langsung gitu. Jadi tidak perlu perantara, tidak perlu wasilah. Sifat ma'ani itu ada bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Wasifatul ma'ani salas. Adapun sifat ma'ani itu 3. Lil kamal, sifat ma'ani lil kamal, untuk menunjukkan kesempurnaan, sama basar kalam. Itu sifat ma'ani. Jadi ada yang lil kamal, ada li ta'thir. Jadi sifat ma'ani terbagi menjadi 3, ada lil kamal, ada li ta'thir. Adapun lil kamal itu 3. Ya, bawa apa nih? Hah? Wah, tenan tuh buat kuat. Ya. As-sama basar kalam. Ya, sama basar. Wa arba li ta'thir, adapun 4 untuk memberikan pengaruh. Wa ya al-qudrah wal iradah wal ilm wal hayah. Jadi 3 untuk menunjukkan kesempurnaan, sama basar kalam. Wa arba li ta'thir, 4 untuk memberikan pengaruh atau berikan efek. Al-qudrah ada efeknya, al-iradah ada efeknya, al-ilm juga ada efeknya, wal hayah. Tauhid itu. Ai laha ta'thirun. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, laha ta'thirun, ada pengaruh, ada efek, fil ijadi, di dalam mewujudkan, wal imdadi, dan memberikan. Wa bainaha talazumun, di antara wa bainaha, di antara qudrah, iradah, ilmu, hayah itu ada ikatan. Ya, satu sama lain saling terikat. Fa'inal qudrata mutawakkilatun 'alal iradah. Qudrah selalu bergantung kepada iradah. Qudrah selalu bergantung kepada iradah. Id yastahil an yaf'ala syai'an la yuridu. Kenapa? Karena mustahil Allah melakukan sesuatu tanpa diinginkan. Jadi antara qudrah dan iradah ada talazum, ada ikatan. Jadi nggak mungkin ketika melakukan sesuatu tanpa iradah Allah. Misalkan begini. Ya, kita mukmin, ya kita mukmin, kemudian Allah nggak ingin, nggak mungkin lah. Ya kita mukmin, kemudian Allah nggak ingin, nggak bisa. Kita mukmin, emang Allah ingin kita mukmin. Kita belajar, emang Allah ingin kita belajar. Ini bentuk kudrat Allah dan iradah Allah. Ya, qudrah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menjadikan orang buat hadir di sini. Ya, buat hadir di sini. Kemudian diwujudkan dengan iradahnya Allah. Ya, ternyata hadirnya kita di sini sesuai dengan kudrahnya Allah. Gak mungkin kita hadir di sini tanpa iradahnya Allah. Sudah pasti dengan iradahnya Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yastahil an yaf'ala syai'an la yuridu. Mustahil bagi Allah melakukan sesuatu tapi Allah tidak ingin. Gak mungkin. Wal iradah mutawaqqifatun 'alal ilm. Dan iradah pun ya tergantung kepada ilmu. Yastahil an yuridu syai'an wa ghairu 'alimin bihi. Mustahil Allah menginginkan sesuatu tapi Allah nggak tahu, kan yang mustahil. Kita pengen ngaji tapi nggak tahu kita ada ngaji apa enggak. Mustahil. Kita berangkat ngaji berarti kita tahu bahwa ada ngaji. Kita nggak ngaji karena kita tahu karena kagak ada libur. Ente kenapa ngaji? Tahu ada mau ngaji apa kagak, ini ngaji nggak bisa begitu juga ya. Jadi ketika qudrah, ketika Allah mewujudkan sesuatu, mewujudkan itu qudrah ya, mewujudkan sesuatu itu qudrah. Terjadinya sesuatu itu namanya iradah, dan sesuatu itu tentu atas pengetahuan Allah ya, atas pengetahuan Allah. Nggak mungkin ada sesuatu Allah nggak tahu, nggak mungkin. Yastahil an yurida syai'an wa huwa ghairu 'alimin bihi. Karena mustahil Allah menginginkan sesuatu sedangkan Allah nggak ngerti. Ya, nggak mungkin. Maka iradah Allah Subhanahu wa taala pasti terwujud. Keinginan Allah pasti terwujud. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan contoh, idza arada syai'an ayyaqulahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu pasti terwujud. Dengan mengatakan apa? Kun. Jadi maka terjadilah. Ya.
Ketika Allah mewujudkan sesuatu, berarti Allah tahu tentang sesuatu itu. Lain halnya kita. Ya kita pengen sesuatu. Ya pengen sesuatu. Ternyata nggak jadi. Ya, apakah ketidakjadiannya keinginan itu kita tahu sebelumnya? Enggak kan? Ya, kita pengen sesuatu, kemudian nggak jadi. Apakah ketika kita pengen sesuatu, kemudian kita tidak tahu bahwa itu tidak terjadi? Nggak mungkin. Ya, pasti kita nggak tahu kan? Karena kita kan ilmu kita terbatas. Tapi Allah nggak terbatas. Maka ketika Allah menginginkan sesuatu, bahwa Allah tahu akan terjadi. Ya, nggak mungkin Allah sesuatu kemudian nggak jadi. Allah menginginkan sesuatu kemudian nggak jadi. Lah gimana menginginkan sesuatu tapi nggak jadi? Berarti kalau misalkan nggak jadi, berarti ilmu Allah kurang. Berarti ilmu Allah kurang. Apakah tidak tahuan Allah terhadap sesuatu tadi? Makanya iradah Allah itu pasti terjadi. Kenapa? Karena iradah Allah berkaitan dengan ilmunya Allah. Itu. Wa huwa ghairu alimin bihi wa tarasa mutaqibatun ala haya. Qudrah iradah ilmu tergantung kepada haya. Pada hidup. Menginginkan sesuatu kemudian mati. Enggak mungkin kan? Ya, menginginkan itu kan timbul dari sesuatu yang hidup. Enggak mungkin menginginkan sesuatu timbul dari orang yang mati. Enggak ada. Menginginkan itu timbul dari yang hidup. Ketika keinginan itu terjadi, berarti yang melakukannya hidup dan Allah. Dan qudrah iradah ilmu itu berkaitan kepada haya. Itla yusabu bidzalika illa min man huwa hayyun. Karena tidak akan tersifati adanya qudrah dan iradah dan ilmu kecuali bagi yang hidup. Orang mati ada iradah, ada qudrah ke orang mati? Tidak bisa. Ada iradah ke orang mati? Nggak ada. Ada ilmu? Apalagi. Ya, jadi adanya qudrah iradah ilmu ada dari yang hidup dan Allah Maha hidup. Makanya untuk kesempurnaan 3 yaitu al-ilm, sama basar kalam. Nah, untuk ta'thir pengaruh qudrah iradah ilmu haya. Satu sama lain saya berkaitan. Ya, qudrah berkaitan dengan iradah. Adanya kemampuan pasti adanya keinginan. Kemudian wujudkan keinginan itu, ya nggak mungkin adanya itu tanpa adanya keinginan Allah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kemudian setelah terwujudnya itu, ya setelah terwujud sesuatu itu pasti ada ilmu yang berkaitan dengan 2 tadi, qudrah dan iradah. Nah, ilmu qudrah iradah itu berkaitan dengan namanya haya. Jadi satu sama lain saling talazum. Kaitan. Astagfirullah wa alam.